Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitihil kiram wa ila ruhi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allahu bi ulumihi wa sahhalallahu bi fahmihi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Masih pada halaman 37 ada khotimah. Khotimatun ini penutup pembahasan masalah sedekah dan zakat. Fi madhis sakhai wal judi, di dalam menerangkan pujian terhadap orang-orang yang dermawan, wal judi yang berkasih sayang. Akhraja al-Bukhari wal Baihaqi, telah meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Sakha itu dermawan itu. Syajaratun adalah sebuah pohon, satu pohon min asjaril jannati, daripada pohon-pohon yang ada di surga. Jadi di surga ada nama pohon as-sakha, pohon dermawan. Agsonuha mutadalliyatun fid dunya, ranting-rantingnya itu turun ke muka bumi di dunia. Rantingnya dari pohon itu terulur ke dunia. Faman yakhudu bigusnin minha, barang siapa yang berpegang dengan ranting, ya, dengan ranting yang ada di dunia ini, ranting sakha namanya,
qadahu dzalikal husnu ilal jannah, maka akan menuntun akan dia oleh ranting itu ke surga. Ya. Jadi di dalam surga ada sebuah pohon yang namanya pohon dermawan, pohon sakho. Rantingnya terulur ke dunia nih, ke sini, ke kita. Ayo, siapa yang mau pegangin itu? Yang mau pegangin itu tuh ranting, ya. Nanti ranting itu menarik kita ke surga. Siapa mau? Mana mau nggak? Ayo, banyak-banyakin sedekah. Jadi orang dermawan nanti yang akan megang. Ya, orang-orang yang dermawan, yang bahwasanya dia sadar bahwa apa yang ada dimiliki dia adalah semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ini yang harus disampaikan kepada mustahiknya. Jangan-jangan di situ di harta kita ada harta yatim, di mana di harta kita ada harta saudara kita yang fuqara dan masakin, di mana dari harta kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada harta buat orang tua kita, buat saudara kita, dan sebagainya. Maka kita sadar semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita berderma dengan apa karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa harta, berupa uang, berupa tenaga, ya, berupa ucapan, berupa senyum banyak, berupa sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu sedekah, termasuk senyum. Senyum aja itu sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Bahwa senyum di hadapan saudaramu juga jadi sedekah, dermawan juga. Maka jadilah orang yang pandai senyum, tapi jangan ketawa. Jangan ketawa, senyum aja. Apalagi kalau suaminya pulang kerja senyumnya, nah itu sedekah. Begitu juga suami pulang dari masjid ketemu istrinya senyum juga, ya sedekah juga, ya. Jangan sampai ajib, jangan sampai itu, tapi lo bangsa gua bang pulang sana lagi senyum aja, kenapa nih bang gitu. Nah, jadi bingung dia kadang-kadang kalau berlebihan, ya. Jadi senyum kita membawa bahagia orang lain yang kita senyum di hadapannya, ya. Itu sedekah juga, sikap kita, santun kita, ya, ilmu kita berikan itu sedekah semuanya. Haruslah kita jangan pelit-pelit, janganlah kita bahil-bahil. Apalagi kalau punya harta, ya, punya harta itu bukan kita semata-mata, ya, milik kita, dapat kita cari, dapat kita usaha, dapat kita kerja. Tidak. Itu karena Allah nitipin kepada kita. Kita punya kewajiban. Kewajiban berderma, kewajiban memberi kepada mustahiknya. Makanya Rasul sabdakan al-yadul ulia khairu minal yadil sufla. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu yang suka memberi. Niat hidup kita ini banyak memberi, dan kita juga siap menerima untuk disampaikan, untuk bisa memberi gitu. Nah, bukan kita semuanya itu bukan, ya. Jadi untuk bisa memberi,
Dan kita memang punya tanggung jawab. Kita memang punya tanggung jawab. Ini penghasilan kita kan beda-beda. Rupanya Allah berikan sama kita memang hasilnya itu buat tanggung jawab kita. Ya, buat tanggung jawab kita. Orang yang punya anak dikit dengan punya anak banyak, itu ternyata bisa aja ngepanin anaknya hidup semuanya ya. Sebab apa? Rezeki dari orang tuanya itu ada sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah jamin punya anak berapa kek, punya keluarga berapa kek, yang penting cukup buat kita. Ya, Allah berikan sama kita. Ya, kita melihat orang yang anaknya dikit, begitu-gitu aja, ya kan? Tapi orang yang punya anak banyak, justru dia banyak penghasilannya. Sebab apa? Titipan dari Allah, diberikan penghasilan semacam itu, amanah. Ada orang yang berpenghasilan ratusan juta, sebab dia punya tanggung jawab. Karyawan dia atau karyawan dia. Dari mana dia keluarnya dari yang ratusan juta itu per bulan umpamanya? Karyawan dia, semuanya, tetangga segala macam. Ya. Hanya juga selain daripada itu ada hasilnya kita zakatkan. Bukan hanya sekedar untuk memberikan gaji, tetapi ada selisih keuntungan buat kita. Kita keluarin lagi zakatnya. Kepada siapa kita salurkan? Kepada fuqara dan masakin, kepada yatim terutama. Ya, hanya insya Allah sekalian, anak yatim yang nyantri di tempat saya kasih gratis. Ya, untuk mondok itu gratis. Ya, kayak di sini kalau ada anak yatim yang mau mondok itu di tempat saya, insya Allah gratis. Kecuali sekolahnya bayar setengah. Itu sekolahnya, kalau mondoknya gratis. Makan apa semuanya udah kita tanggung untuk yatim. Ya, kalau ada anak yatim gitu. Tapi itu udah tingkat MTS, tingkat SMP ya, yang bisa mondok ya. Kalau SD belum. Kalau SD baru dikasih separuh bayarnya kalau untuk yatim ya. Sebab nggak semuanya yatim orang susah ya. Yatim ada juga orang yang punya sebetulnya, cuman dia belum bisa mengelola keuangan dia, kontrakannya, mobilnya, segala macam. Bapaknya meninggal, tinggal emaknya, ditinggalin harta sama anak dah tuh. Ya, dimana hasil daripada itu buat mendidik anaknya dan sebagainya. Amanah itu. Ya, dan itu punya yatim itu. Ya. Nah, jadi barang siapa yang berderma, maka nanti dia akan mengambil tuh, berpegangan dengan ranting tadi tuh. Nah, ranting apa nama? Pohon sakha. Wal bukhlu, sedangkan bakhil, syajaratun min asjarin nar. Itu ada pohon di dalam neraka. Di antara pohon-pohon yang ada di neraka namanya bakhil. Di mana agsonuha, rantingnya, cabangnya, mutadalliyatun ila dunya, terulur ke dunia. Ya, menjulang ke dunia. Sebab kalau neraka di bawah apa adanya. Ya, neraka di bawah dunia. Kalau surga ada di atas. Jadi menurun ke bawah itu rantingnya. Kalau neraka ada di bawah, seperti ahli kubur. Dia ada yang diangkat ruhnya ke atas, ada yang ditarik ruhnya ke bawah. Ini yang ahli surga
orang-orang soleh begitu meninggal ruhnya diangkat ke atas di sana bersama orang-orang soleh. Sedangkan ruhnya orang-orang yang ahli maksiat nanti ditarik ke bawah dan nikmat kubur ada di atas. Sekarang azab kubur ada di bawah, ya, paling rendah. Bagaimana nasib yang di paling bawah? Azab kubur ada di situ. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, kita tinggal berbekal aja dah sekarang, sebanyak-banyak bekal di dalam jalan kehidupan kita untuk akhirat, hidup yang abadi. Makanya setiap sholat, setiap baca Fatihah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, tuntunlah kami ya Allah kepada jalan yang kau ridhoi, yaitu siratal mustaqim, jalan yang benar. Supaya jalan hidup kita benar, harta yang dititipin kita infakkan pada yang benar. Allah berikan nikmat macam-macam, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai salah. Kalau salah karena nurutin nafsu, maka hadirin sekalian rahimakumullah, jangan nyalahkan siapa. Sebab memang setan dia siap hidup selama-lamanya di dunia ini, asalkan dia diperkenankan untuk menggoda anak-anak, ya, Bani Adam, anak Adam, yaitu keturunan Nabi Adam. Kita ini semuanya manusia, ya. Maka siap tuh setan tuh dimasukin neraka juga nggak apa-apa dia. Yang penting dia diberi panjang umur, siap menggoda anak manusia. Kita diberikan otak, berikan akal, berikan pikiran, dan diberikan juga hati. Kalau pikiran akan menerima ayat-ayat Allah, udah samina wa atona, menerima ajaran. Kalau pikiran doa ini cakep, datang wahyu, datang hadis, datang nasihat, terima. Cuman begitu dioper di hati, balik lagi tuh mikir-mikir tuh, namanya hati, mikir-mikir, kerjain apa kagak nih, kerjain apa kagak nih, kerjain apa kagak nih. Itu di hati, Pak. Namanya juga kolbu, membolak-balik ini yang masuk dari sini, dari otak, dari akal, pikiran, masuk ke hati, dipikirin dulu. Gue berangkat nggak nih ke masjid, gue berangkat nggak nih ke masjid, berangkat nggak nih ke masjid. Duit gue kemana ini, kesana apa kesini, kesana apa sini. Ini hati itu kerjanya, ya. Maka dibutuhkan di situ hati yang salim, hati yang selamat daripada godaan. Maka menjadi jiwa kita, ya, menjadi jiwa kita. Maka jadilah jiwa, ya, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak tergoda. Bagaimana kata ini, kata akal yang terima wahyu dari Allah, samina wa atona, saya dengar dan saya taati. Begitu sekalian. Ini hati ini kadang-kadang jadi bolak-balik, sebab dia dipengaruhi dengan nafsu. Nafsu yang mengajak ini diri kita, ya, yang berbuat pikiran. Makanya mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Allah SWT menjadi nafsul mutmainnah. Kalau punya jiwa yang tenang, ya, tenang, dia nggak goyah dengan godaan setan. Dia jadi nafsul mutmainnah, tetap ibadah dan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah sampai akhir hayatnya. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang selamat, ya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, ya. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah, pulang ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu. Nanti dipanggil
dipanggil pulang kita. Pulang. Ya, Rabbi rodiyata mardiyah, dengan saling redho. Allah redho, dia juga redho. Saling redho, menerima sami'na wa ata'na. Redho, dia dapat berita dari Allah, datang keterangan dari Allah, dia amalin dengan sebaik-baiknya, redho. Nggak makin mikir-mikir dulu, bolak-balik, kerjain pakaian nih, kerjain pakaian. Ini hati ini kerjaan. Ya, makanya hati yang selamat daripada godaan itu menjadi jiwa ya nafsul mutmainnah. Ini yang kita pengen capai hidup ini. Cuma satu kali hidup kita. Jangan sampai tersesat hidup kita ini. Kita akhiri dengan husnul khotimah. Jangan sekali-kali kita hidup ini pengen berbuat maksiat. Khawatir belum sempat kita tobat, datang ajal. Subhanallah, su'ul khotimah. Makanya kalau habis kesalahan, habis berbuat dosa, sekecil-kecilnya dosa, buru-buru istighfar kepada Allah. Ya, alay sholat, waduh saya kesiangan ini, udah buru-buru. Seketinggalan ini berjemaah, rasa rugi. Ya, rasa rugi kita. Jangan anteng aja. Jangan rasa nggak rugi, jangan. Kalau kita ketinggalan saat berjemaah, harus ada merasa rugi. Ya Allah, bekal saya kurang nih jadinya. Kalau berjemaah makan pahalanya gedean, tapi kalau sendiri rugi. Ya, begitu. Makanya sampai-sampai kita andai kata berwudu, disunahkan kan 3 kali. Kalau memang takut ketinggalan berjemaah, udah sekali-sekali aja nggak apa-apa. Yang penting rata, biar dapat berjemaah. Saya pengen mandi dulu, mandi tar aja pulangnya baru mandi nih. Yang penting bukan mandi wajib, kalau mandi wajib mandi dulu ya. Umpamanya mau sholat Jumat, sholat berjemaah subuh, itu kan kadang-kadang ada mandi wajib, ada mandi sunnah tuh buat kita. Kalau mandi wajib mandi dulu, beresin ya. Dan sekalian rahimakumullah, kita tata hidup kita dengan baik. Kalau yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua kita. Hormatilah dia, muliakan dia. Dia adalah yang membesarkan kita, dialah yang mendidik kita. Apalagi seorang ibu, dia yang melahirkan kita. Kasih sayangnya. Jangan kita murka kepada ibu kita, kepada bapak kita. Sebab semuanya itu adalah orang yang harus kita muliakan. Ya, dari segi kita menghormati kedua ibu bapak kita. Bukan ibu aja, mentang-mentang ibu. Ya, itu cara pelayanan, Pak. Pelayanan memang ibu dulu. Tiba bapak ibu yang melayani kita sejak masih dalam kandungan. Dia udah jaga makan, dia jaga ya minum, dia jaga obat-obatan dan itu supaya anaknya subur, anaknya baik, anaknya selamat. Itu dari masih hamil ibu udah menjaga supaya selamat. Lagi kadang-kadang baru ngidam mengungkek tuh biasanya wah berobat. Ya, ini ada sekalian rahimakumullah, kehidupan kita sangat diperhatikan oleh Allah. Cuman kita kadang-kadang kurang perhatikan urusan Allah. Ya, kita kadang-kadang zalim terhadap diri kita sendiri. Bakhil nih ada sekalian. Jadi bakhil itu ada sebuah pohon di neraka. Pama yakhuju bigusnin min aghsaniha, maka barang siapa yang berpegang dengan satu ranting daripada ranting-ranting bakhil yang ada surga, yang di neraka itu, qadahu jalikal gusnu ilan nar, maka menuntun dia oleh ranting itu ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Mari kita pilih ranting yang mana kita mau pegang. Ya. Kalau pengen megang itu banyakin sedekah, ya banyakin sedekah. Jadilah orang dermawan, ya walaupun bukan dengan harta, dengan apa aja derma kita. Dan kemudian apalagi kalau punya harta, ya harus dengan harta tentunya. Dan kemudian sekalian jangan sampai kita memegang tali
ranting dari bakhil di neraka. Ya. Wa Ibnu Adi dan Ibnu Adi juga meriwayatkan al-jannatu darul askhia, bahwa surga itu adalah tempatnya orang-orang yang dermawan. Tuh, orang dermawan tempatnya di surga nanti, Pak. Wa Tabrani dan Imam Tabrani juga meriwayatkan inna fil jannati baitan, bahwa di dalam surga ada sebuah rumah, ada rumah yuqalu lahu baitul askhia, dinamakan baginya rumah itu namanya baitul askhia, rumah orang-orang dermawan. Masuklah orang-orang dermawan di situ. Ada rumahnya khusus di dalam surga, ya, di mana mereka itu bisa aja bersama-sama, turu-turu orang-orang dermawan. Siapa ini? Saya termasuk orang-orang dermawan. Waduh, padahal kekuasaan ahli surga, Pak. Satu surga itu langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Itu satu surga, satu kapling surga, langit dan bumi, satu orang, langit dan bumi. Loh, bagaimana kebesaran Allah, kekayaan Allah, begitu. Makanya jangan khawatir dengan sedekah itu jadi susah, jangan. Justru dengan sedekah itu lagi mancing lagi supaya dapat yang gede. Sedekahnya hanya sekedar satu umpan pancing itu. Nah, kalau dulu kita pakai jangkrik gitu ya, jangkrik. Tapi begitu kita tuh dapatnya gabus tuh. Dapatnya gabus yang gede kalau jangkrik. Coba kalau pakai elur dulu ya. Mancing nggak pakai elur, palingan dapat apa? Ikan cere, Pak. Dapat ikan cere. Tarik lagi. Ingat aja tuh mancing zaman dulu. Ya, waktu masih anak-anak. Wah, lumayan kalau jangkrik. Kalau yang dari itu cacing yang gedean, dapat gedean. Ya, begitu juga sedekah kita untuk menarik rezeki yang datang lagi kepada kita. Begitu dengan sedekah kita. Hadirin sekalian rahimakumullah. Wa Turmudi dan Imam Turmudi juga, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi juga mengatakan dalam sebuah hadis, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat hubungannya dari Allah. Dengan Allah itu dekat dia. Qaribun minan nas, dekat lagi kepada orang-orang banyak. Qaribun minal jannah, dan dia juga dekat jalan menuju surga. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Tuh, jadi Sakhi ini bukan orang kaya, banyak harta aja bukan, Pak. Makanya tadi saya bilang sedekah tuh bisa dengan apa aja. Ini hadirin sekalian, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dekat dengan surga, jauh daripada neraka, dekat juga kepada orang-orang banyak. Jadilah kita orang dermawan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya dalam hidup ini, Pak ya. Ingatlah itu, siapa yang berpegang dengan ranting dari pohon sakha, maka ditariklah dia nanti, dituntunlah menuju surga. Barang siapa yang berpegang dengan ranting bakhil, maka berangkatlah dia nanti dituntun dengan ranting itu menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Hadirin sekalian rahimakumullah, agar kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal jahilu, sedangkan orang jahil, as-sakhiyu, dan orang-orang yang dermawan, ahabu ilallah, lebih dicintai dari Allah, min abidin bakhilin, daripada seorang abid ahli ibadah tapi bakhil. Masya Allah. Wal jahilu, dan orang yang jahil tapi sakhiyu, dia itu dermawan. Orang jahil tapi dia dermawan. Orang bodoh sebetulnya, tapi banyak hartanya, dia dermawan. Itu lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil. Ibadah mah rajin banget tapi bakhil orangnya. Sembahyang rajin tapi bakhil. Itu bodoh itu. Tapi ibadahnya nggak begitu. Tapi dia itu adalah sakhi, dia itu adalah dermawan. Maka itu lebih dicintai daripada yang ahli ibadah tapi bakhil. Semoga Allah beri taufik hidayah bagi kita semuanya. Benih hidup ini menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga diberikan sehat walafiat, banyak umur, ketemu pada Jumat yang akan datang. Insya Allah Allah masih tetap ridho kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Wa
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.